Halo rekan-rekan, ketemu lagi di channel Charity Woodworking. Kesempatan kali ini saya akan mereview Grenda Stanley SCT 6100. Oke, langsung saya buka boxnya. Yang pertama, pada kemasan ada buku manual. Lumayan tebal juga ternyata buku panduannya. Oke, taruh dulu. Yang kedua ada service center. Selanjutnya ada kunci gerinda. Lumayan tebal ini. Dan ini ada cover blade. Mantap, cover blade-nya juga tebal. Dan yang terakhir unit gerindanya. Ini bagian sisi kanan gerindanya. Ini bagian sisi kiri. Bagian punggung gerinda. Dan switch favorit saya yang ada di belakang. Ini tampilan dari kepala gerinda atau bearing boxnya. Lubang pembuangan anginnya lumayan gede. Pada bodi gerinda tertulis Stanley STGT 6100 220 sampai 240 volt, 50 per 60 Hz, 680 watt, putaran tanpa beban, 11.000 rpm, diameter 100 mm atau 4 inch, ukuran asnya M10. Untuk panjang kabelnya di sini setelah saya ukur kurang lebih panjangnya 220 cm atau 2,2 meter. Untuk kualitas gerinda ini cukup bagus. Bodinya plastik yang kualitasnya lumayan. Dan bearing boxnya metal. Oke, cukup bagus. Untuk menghitung berat gerinda ini saya pakai timbangan dapur karena hanya ini alat ukur berat yang ada di rumah. Oke, langsung saya timbang aja ya. Berat Stanley STGT 6100 ini nggak baca 1,45 kg. Selanjutnya akan saya ukur RPM beserta daya yang dipakai tanpa beban. Oke, untuk angkatan pertamanya di 274 watt, kemudian turun di 260 watt, sedangkan untuk RPM-nya dia hanya di 9240 rpm. Untuk uji coba pertama akan saya pakai untuk pengaplasan kayu. Dengan gitu saya bisa tahu gerinda ini cepat panas atau enggak, atau panasnya over atau gimana.
Dan ini akan saya coba, saya lepas dulu cover blade-nya. Suhu awal gerinda ini pada bodi rata-rata 36,6 derajat. Ini akan saya buat mengampas kayu selama 3 menit, dan nanti setelah 3 menit seperti apa panasnya gerinda ini. Oke, langsung gas saja ya. Akhirnya lepas juga berkatnya. Saya cek dulu di bodi sebelah kiri. Di sini 39,2 derajat. Sisi atasnya 41,1 derajat. Bagian kiri 37,4 derajat. Bagian bearing box kiri high, bagian atas high, bagian kanan juga sama. Kalau dari spek termogan ini, dia batas maksimalnya di 42,2 derajat. Jadi apabila dia nggak terbaja, berarti suhunya lebih dari 42,2 derajat. Pengujian kedua akan saya pakai kabras spiral untuk membersihkan karat pada besi. Biasanya gerinda kalau dipakai seperti ini tuh biasanya cepat panasnya. Oke, akan saya coba dulu ya. Barusan sekitar waktu hampir 30 menit untuk membersihkan karat di besi ini. Suhu bearing boxnya high, di bodi atas 40,7 derajat, di bodi kiri 40,6 derajat, dan di bodi kanan 40,9 derajat. Bagian bearing box ini panasnya seperti saat saya pakai untuk mengampas kayu tadi. Jadi saya pakai hampir 30 menit. Panasnya nggak terlalu over. Kelebihan dari gerinda ini menurut saya pribadi, powernya gahar, bentuk gerinda oke. Di sini saya bilang bentuk ya. Bentuk oke, belum tentu dipegang juga oke.
Bicara kekurangan, di sini saya pribadi ngerasa gerinda ini terlalu besar. Saat mengamplas kayu tadi rasanya pegangannya kurang nyaman. Seperti khawatir takut lepas aja dari genggaman karena seperti licin gak ada guratan pada bodi. Tadi saat saya mengamplas masih nggak bisa stabil karena jari telunjuk saya nggak bisa menekan poros putaran amplas di bagian atas bearing box. Saya fokusnya memegang gerindanya yang takut lepas. Saat menggenggam gerinda ini posisi yang nggak nyaman di pangkal jari tengah. Di bagian telunjuk juga terasa nggak sampai untuk menekan poros bearing box untuk menjaga keseimbangan pengamplasan. Di bagian 3 jari ini nggak tergenggam sempurna dan di bagian jempol yang nggak sampai untuk benar-benar menggenggam bodi gerinda. Kalau untuk mengamplas kayu gerinda ini benar-benar nggak nyaman buat si pemegangnya. Tapi kalau buat ngerok karat tadi nggak ada masalah sih. Beda dengan osel, bentuknya sama-sama kotak tapi bodi kecil. Di bodi gerinda osel, tiap lekukannya ada garis-garis biar nggak terasa licin dan lebih memantapkan bagi si pemegang gerinda. Tapi gerinda ini juga nggak nyaman untuk mengamplas kayu dengan tonjolan antara bodi dengan bearing box. Dan posisi bearing boxnya yang terlalu turun. Kalau dari osel dan Stanley dipakai untuk mengamplas kayu, saya lebih pilih oselnya. Tapi power lebih gahar Stanley. Dan satu lagi saya bandingkan dengan Magtech MT91A. Bodi Magtech ini digenggam nyaman, untuk mengamplas kayu pun rasanya nyaman. Tapi ada kurangnya. Gerinda ini kalau agak ditekan sedikit, powernya sedikit lembek. Harusnya di bagian ini ada garis-garisnya atau bentuk karet mungkin ya, biar digenggam rasanya nyaman. Satu lagi yang saya hampir kelewatan, gerinda Stanley ini drat handle-nya berukuran besar. Tadi saat pengamplasan karat di besi saya pakai handle, ternyata nggak bisa. Kebetulan handle yang saya pakai ini punya osel dan dicobain di Magtech, ternyata bisa. Untuk menjawab rasa penasaran saya dari tadi saat pegang gerinda ini, rasanya emang agak berisik kalau dibandingkan dengan gerinda-gerinda yang saya punya. Ini akan saya coba tes berapa tingkat kebisingannya. Pantas saja dia di 87 desibel. Sedangkan Magtech di kisaran 84 desibel dan osel di 84 desibel juga. Saya coba lagi ya suara dari gerinda Stanley ini. Untuk lubang pembuangan udara ini lumayan juga loh hembusannya. Emang lumayan berisik gerinda ini.
Oke, cukup. Saya coba nyalain Magtek, suaranya seperti ini. Dan saya nyalain yang osel. Ya begitulah suaranya, masing-masing punya karakter suara sendiri-sendiri. Kesimpulan dari Grenda Stanley STGT 6100 ini, kalau menurut saya nggak cocok untuk digunakan mengamplas kayu dengan bodi besar yang cukup susah untuk digenggam. Tapi kalau peruntukannya selain untuk pengamplasan kayu, menurut saya Grenda ini oke, powernya cukup gede. Dengan harga di atas 400.000, saya rasa tetap worth it untuk dimiliki. Sekian video yang saya bagikan, semoga bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi Anda yang sedang ingin membeli Grenda. Semahal apapun Grenda yang Anda miliki, kalau pemakaian di luar batas akan mempercepat kerusakannya, dan semurah apapun Grenda yang Anda punya, jika tahu batasan dan penggunaan serta maintenance yang rutin, saya kira akan awet dan akan memperlambat untuk awal kerusakannya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.